Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih seputar debat antara Pak Buas dengan Ibu Atikah Nur ya, yang kemudian menjadi ribut karena para polemikus muslim ngamuk ke Pak Pendeta Budi Asali ini. Karena Pak Pendeta Budi Asali ini mengutip pernyataan dari murtadin mengenai syafaat kepada Nabi dan juga keselamatan di dalam Islam. Menurut salah satu para polemikus ini, Pak Buas ini menyelewengkan tafsir. Lucu kalau saya mendengar orang ini ya, katanya Pak Buas menyelewengkan tafsir. Apakah dia lupa bawa kaca sehingga dia mengatakan seperti itu? Dia ini adalah salah satu polemikus muslim yang juga sering membahas Alkitab ngawur. Tafsirannya itu tafsiran dia sendiri. Jadi tafsiran menurut Islam gitu ya, bukan berdasarkan apa yang diyakini oleh Kristen berdasarkan Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat ngamuknya orang ini di dalam debat itu. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo kita selamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Berikan tuh Pak. Ya. Stop, bos. Sampai emosi. Oke, apa kamu sih guliku ngawur ya? Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa aku tanya punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Jangan pernah ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ternyata orang ini lupa bawa kaca waktu dia mengatakan Pak Buas ini menyelewengkan tafsir ya. Padahal dia ini juga menyelewengkan ayat Alkitab. Bunyinya apa, dia tafsirkan apa. Ini salah satu buktinya. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Kalau seperti ini namanya apa? Apakah tidak menyelewengkan tafsir juga? Makanya sebelum ngomong seperti itu ke orang lain, alangkah lebih baik itu lihat diri sendiri. Jangan maunya dicubit tapi tidak mau dicubit gitu ya. Dia ini kan tadi mengatakan bahwa Kejadian 22 itu untuk Ismail. Anak tunggal Abraham itu adalah Ismail menurut dia tadi itu ya.
Padahal Ismail itu tidak masuk hitungan sebagai anak tunggal Abraham. Kenapa? Karena yang pertama ini Ismail itu adalah anak dari budak. Nah, memang di dalam Undang-Undang Hammurabi pada waktu itu di zaman Abraham, kalau seseorang tidak dapat memperoleh keturunan dari istrinya, boleh mengambil keturunan dari budaknya gitu ya. Jadi kalau anak dari budak itu lahir akan dianggap sebagai anak dari tuannya, asalkan itu ya, istri dari tuan ini tidak punya anak. Tapi apabila di kemudian hari istri dari tuannya memiliki anak, maka hak dari ahli waris atau hak kesulungan itu akan jatuh kepada anak sah dari istri tuannya, bukan dari anak budaknya. Lagian loh ya, lagian. Ketika Abraham hendak pergi ke Gunung Moria untuk mengorbankan Ishak, cerita ini atau kisah ini terjadi setelah Hagar dan Ismail itu diusir dari rumah. Jadi itu tidak mungkin ya, hak kesulungan, hak ahli waris itu jatuh ke tangan Ishak sebagai anak yang sah antara Abraham dengan Sarah, istri sahnya, bukan Hagar sebagai budaknya. Bukan hanya Kristen loh ya yang mengakui bahwa yang akan dikorbankan oleh Abraham ini adalah Ishak. Orang-orang Yahudi juga percaya bahwa yang akan dikorbankan oleh Abraham di Gunung Moria itu adalah Ishak. Dan ini masih dirayakan setiap tahun. Pengorbanan Ishak ini disebut dengan Akedah Yitzhak, dirayakan setiap tahun. Makanya jangan menafsirkan Alkitab orang lain dengan sembarangan, serampangan gitu ya, akhirnya menyelewengkan arti dari Alkitab itu. Makanya jadi orang itu harusnya loh ya, melihat apa yang dilakukan dulu, baru melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Jangan kalau orang lain menyenggol sedikit saja keyakinannya, ngamuk-ngamuk, padahal dia sendiri menafsirkan Alkitab orang lain sesuka hatinya. Karena bagi mereka, kalau menafsirkan agama orang lain, Alkitab orang lain itu dakwah. Tapi orang lain menafsirkan kitab sucinya, itu penistaan. Lucu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman itu, nggak usah diladeni debat dengan mereka. Mereka itu hanya mau debat satu arah, hanya Kristen terus ya. Kristen ditanya, Kristen menjawab. Begitu polemikus ditanya, mereka ngamuk. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.